Kisah selebritas kecantol dunia politik bukan cerita baru di negeri kita. Dulu di masa Orde Baru, para seleb atau pesohor dijadikan penarik suara atau vote getter oleh partai-partai politik. Lepas reformasi pun sama saja. Seperti pemain politik lainnya, para seleb di parpol juga tak lepas dari resiko. Derasnya arus di medan politik membuat sebagian dari mereka terpental, terjungkal, walaupun ada juga yang sukses. Teresia Ebena Ezeria Pardede atau Karit dipanggil Tere adalah salah satu seleb politisi dari Partai Demokrat. Bukan cuma untuk penggait suara dalam pemilu, tapi juga disiapkan berkiprah di parlemen bersama Vena Melinda, Ingrid Kansil, dan Angelina Sondah. Tere masuk Senayan setelah mendapat 1 kursi dari 10 kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Di sana sang bidu wanita mesti berjibaku dengan nama beken lainnya seperti Rieke Diah Pitaloka, Rahel Mariam, hingga dedengkot PDIP Taufik Kemas. Meskipun nyaris tak punya jam terbang politik, Tere mampu bersaing di pemilu 2009. Popularitasnya sebagai penyanyi ternyata manjur menangguk suara. Partai Demokrat menempatkan Tere di Komisi 10, antara lain mengurus bidang olahraga, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Ia satu komisi dengan Angelina Sondah, rekannya yang ketanggok kasus dugaan suap dalam proyek Wisma Atlet SEA Games. Tere cukup getol memperjuangkan hak seniman. Rancangan Undang-Undang Hak Cipta misalnya bisa masuk program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2011. Baru masuk program, belum sempat menuntaskannya, Tere sudah lebih dulu mundur dari panggung parlemen. Khususnya pada rekan-rekan sesama seniman, saya mohon maaf karena belum berhasil memperjuangkan apa yang selama ini menjadi kegelisahan kita bersama. Perlindungan hak intelektual bagi karya cipta dan harkat seniman memang belum sampai pada hasil yang menggembirakan, dan semua harus terhenti sampai di sini. Namun bukan soal undang-undang hak cipta yang belum gol yang bikin politisi di Senayan serta publik kaget. Yang membingungkan justru kenapa Tere mundur dari parlemen dan Partai Demokrat, padahal dia baru setengah jalan atau 2 tahun 8 bulan berada di lembaga legislatif tadi. Saya menyadari benar bahwa pengunduran diri belum akan lazim dalam budaya politik di tanah air kita. Namun saya yakin prinsip ini sejalan dengan semangat etika politik bersih, cerdas, dan santun yang dijunjung tinggi oleh pemimpin bangsa dan negara kita. Adakah lantaran Tere tak sreg lagi dengan dunia politik? Saya memahami akhirnya bahwa ternyata untuk berperan aktif mewujudkan cita-cita demokrasi di Indonesia tidaklah semudah seperti yang kita lihat di layar kaca. Apalagi keterbatasan saya sebagai individu telah menyebabkan saya tidak lagi dapat menjalankan tugas secara efektif. Tere lalu memperjelas alasannya. Kalau saat ini saya terpaksa harus mundur karena berbagai alasan, terutama kondisi keluarga, alasan ayah dan permintaan orang tua untuk menyelesaikan tesis. Tere menolak jika kemundurannya dikait-kaitkan dengan sejumlah kasus yang kini membelit kader Demokrat. Mengenai hal-hal yang terkait dengan perkembangan di Hambalang, di Atlet, itu saya ketahui dari media massa, bukan dari rapat langsung yang seharusnya saya hadiri. Dan keterangan detail tentang SEA Games, saya kira pimpinan Komisi 10 mungkin bisa menjadi pihak yang lebih qualified untuk menjadi juru bicara dalam hal ini. Ayahnya menjawab lebih lugas
teka-teki seputar kemunduran Tere dari politik. Saya ingin dari dulu dia mengganti artinya pewaris dari cita-cita saya untuk mengambil S3. Pengabdian bukan hanya sebagai pelayan pabrik di negara ini atau eksekutif dari pabrik atau legislatif, tetapi yang terpenting adalah kamu harus mampu melakukan upaya untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat Indonesia yang butuh pendidikan yang sebenarnya. Aksi balik kanan semacam Tere dulu pernah dilakukan Sopan Sopian, anggota DPR dari PDIP periode 1999 hingga 2004. Sopan yang namanya mencorong lewat layar lebar memilih hengkang pada tahun ketiga. Jabatan ketua fraksi PDIP di Majelis Permusyawaratan Rakyat ditinggalkannya. Alasan Sopan yang gemar mengendarai sepeda motor Harley Davidson, dia tak sejalan lagi dengan partainya. Apa yang terjadi pada Tere dan Sopan beradu punggung dengan Andre Taulani, bekas vokalis band ternama yang sekarang beralih profesi jadi komedian. Andre ngebet masuk politik. Misinya memimpin kota Tangerang Selatan. Andre mengadu nasib bersama Muhammad Arsyid di Pilkada Tangsel 2 tahun lalu. Tapi pasangan Arsyid Andre kalah. Airin Rahmidiani yang menjadi wali kota Tangsel. Airin adalah adik ipar Ratu Atut Khosyah, Gubernur Banten. Pasangan Arsyid Andre tak menerima hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Tangsel. Keyakinan bahwa secara real kita sebenarnya tidak kalah. Kita akan buktikan siapa nanti yang menjadi pilihan masyarakat Tangsel. Mahkamah Konstitusi lalu memutuskan Pilkada Tangsel diulang. Namun tetap saja Arsyid dan Andre Taulani keok lagi. Kemunduran Tere dari panggung DPR memang tak lazim. Mundur karena alasan keluarga untuk jabatan sepenting wakil rakyat harus ada ukuran kedaruratannya. Kalau tidak, politisi bisa seenaknya keluar dari parlemen. Sementara anggota DPR yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tak harus keluar dari jabatannya yang bergelimang fasilitas sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dan tindak pidananya pun harus yang diancam 5 tahun penjara. Sebelum periode sekarang, Marissa Grace Haq terbilang Sri Kandi di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi karir politiknya yang cemerlang di PDIP berakhir karena Ica, begitu panggilannya, ngeyel maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2006. Marissa dianggap mbalelo karena PDIP sudah mengusung Ratu Atut Khosyah sebagai calon gubernur. Sekalipun baru dalam dunia politik praktis, Marissa Haq lumayan bertaji. Bayangkan, di pemilu 2004 di daerah pemilihan 1 Jawa Barat yang terbilang ketat, Marissa bisa mendapat kursi. Bahkan perolehan suara Marissa mengungguli suara yang diraih dedengkot PDIP Taufik Kemas. Marissa pun ke Senayan. PDIP menempatkan dia di Komisi 4 DPR. Di sana, Ica nyaring bersuara, termasuk saat menolak impor beras. Dari kualitas beras yang disidak tadi, ternyata yang mereka katakan secara lisan itu beras tahun 2005 itu tidak sesuai. Indikatornya adalah adanya kutu dan kelihatannya baru ditumi tadi, baru diberikan obat anti hama. Kemesraan Marissa dan PDIP ternyata tak sampai 2 tahun. Pengototan dia maju di Pilkada Banten membuat PDIP mencopot Marissa dari DPR akhir Agustus 2006. Alasan pencopotan menurut PDIP karena Marissa kalah dalam konvensi internal. Sehingga Ratu Atutlah yang dimajukan partai yang dinahkodai Megawati Soekarno Putri tadi. Setiap saya muncul diganggu dengan partai-partai yang lainnya, muncul diganggu, ditutup.
dan berusaha supaya saya tidak muncul dimanapun karena saya juga sama-sama perempuan gitu ya. Ya udah, akhirnya mungkin salah satunya adalah lewat PKS karena PKS solid dan kemudian juga mereka tak mudah juga. Berbekal dukungan PKS Partai Keadilan Sejahtera, pasangan Zulkifli Mansyah Marisa Haque lalu mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Zulkifli Mansyah calon gubernur, Marisa calon wakilnya. Mereka menghadapi Ratu Atut Muhammad Masduki yang diusung PDIP dan partai besar lainnya seperti Golkar, P3, dan PDR. Dengan hanya didukung PKS, pasangan Zulkifli Mansyah Marisa kontan kandang. Selisih perolehan suara mereka dan pasangan Ratu Atut Muhammad Masduki hampir 260.000. Marisa dan Zulkifli Mansyah kemudian merasa kekalahan mereka ganjil. Mereka lalu menggugat dan meminta Pengadilan Negeri Serang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Banten yang mengesahkan Ratu Atut Muhammad Masduki sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih. Tapi Pengadilan Serang menolak gugatan Marisa. Penolakan kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Banten. Yang ada anti dalam rangka PK atau PLT atau PPS yang secara hukum itu kalau saya boleh meminjam ekivalentkan haram hukumnya ikut sebagai kandidat kecuali dia totally resign total berhenti dari hari saat nyoblos 6 bulan ke belakang. Setelah bercerai dengan PDIP, Marisa merapat ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Agak tidak biasa karena dia pindah haluan dari Partai Nasionalis ke Partai Islam. Pada pemilu 3 tahun silam, Marisa langsung menjadi caleg P3 di daerah pemilihan 1 Jawa Barat. Namun tak seperti pemilu 2004, mimpi Marisa kembali menjadi anggota DPR kandas. Meski berulang kali jatuh, Marisa selalu mencoba. 2 tahun silam, dia sempat mengincar Pilkada Tangerang Selatan. Tapi lagi-lagi Marisa gagal karena keinginannya bertarung di Pilkada Tangsel tak mendapat dukungan parpol di sana. Setelah agak sedikit vakum di jalur politik, Marisa memilih fokus menggeluti studinya. Pada Januari 2012, Marisa menggondol titel doktor bidang lingkungan dari Institut Pertanian Bogor. Jauh sebelum terjun di panggung politik, Marisa Haque sudah kondang di mata masyarakat. Dia salah satu bintang film sekaligus model dekade 1980-an. Wanita blasteran India, Perancis, dan Jawa Madura tadi menikah dengan rocker Ahmad Zulfikar Fauzi atau lebih dikenal sebagai Ikang Fauzi. Entahlah, setelah semua sepak terjangnya di dunia politik yang kadang keruh sejak 8 tahun silam, apakah Marisa Haque masih berminat terjun kembali di arena politik?